Ada sungai di dasar laut. Ada orang yang udah mati ribuan tahun tapi jasadnya masih utuh. Ada laut yang tak ingin bersatu dengan laut yang lain. Ada ini, ada itu, ada semuanya. Ya udahlah, tapi sebelum lanjut, pencet tombol like dan subscribe-nya. Ada sungai di dasar laut. Pasti kamu semua pernah mendengarnya. Ini salah satu peristiwa unik yang sangat menarik kala itu. Fenomena ini ditemukan oleh seorang oceanos asal Prancis bernama Mr. Jacques Cousteau. Terserah kalian mau bacanya seperti apa, intinya itu. Ia menemukan fenomena ini di Cenote Angelita, Meksiko. Awal mula dikarenakan ia melihat ada beberapa mata air yang merupakan air tawar di antara aliran air asin lainnya. Terpacu dengan rasa penasarannya, ia pun melakukan penyelaman. Pada saat melakukan penyelaman, ia sendiri dibuat takjub dengan apa yang dilihatnya. Apa yang membuat dia takjub? Apakah karena ada piring terbang di atas kota Bekasi? Ataukah ada bakul somai di dasar laut? Kita gak akan tahu kalau tidak menonton ini. Tapi kita gak akan tahu kalau kita menonton channel tentang kalimat. Langsung lanjut saja. Ternyata yang membuat Mr. Jacques Cousteau terkejut adalah adanya air tawar di antara air laut yang asin. Sungai ini ditemukan pada kedalaman 35 meter, kira-kira pada kedalaman setengah dari total perairan. Terdapat kabut, sebuah bukit beserta pepohonan di sekitar sungai bawah air ini. Menurut beberapa penelitian, kabut yang terdapat di dalam ini disebut sebagai halosilin, yaitu yang menjadi pembatas antara air tawar dan air asin yang terbentuk dari hidrogen sulfida. Namun sesungguhnya, Al-Quran telah menjelaskan fenomena ini sekitar 14 abad lalu, yaitu pada surat Al-Furqan ayat 53, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan barat yang tidak tembus. Orang-orang barat barulah terkagum-kagum atas fenomena ini. Padahal sudah dijelaskan sekitar 14 abad yang lalu di dalam Al-Quran secara detail, secara jelas, dan secara to the point. Hal yang sama juga terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 19-21. Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara kedua ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Meskipun secara ilmiah fenomena ini telah ada jawabannya, kenapa hal tersebut bisa terjadi, ini juga membuktikan bahwasanya segala sesuatu yang ada di bumi ini benar adanya, sudah ada di dalam Al-Quran. Masya Allah, maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Firaun merupakan gelar yang digunakan untuk para penguasa, pemimpin keagamaan, dan pemimpin politik pada Mesir kuno. Namun, Firaun juga digunakan sebagai julukan, khususnya di negeri Indonesia tercinta ini. Firaun digunakan sebagai julukan kepada orang-orang yang kejam, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang menyebalkan, dan lain sebagainya. Maka mereka disebut Firaun. Oh, dasar Firaun. Seperti itu biasanya. Nah, kembali kepada inti pembicaraan kali ini. Pada tahun 1975, Presiden Prancis menawarkan kepada kerajaan Mesir bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Firaun, Ramses II, yang sangat terkenal itu. Ramses II diceritakan mati tenggelam dalam Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Penelitian itu dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille. Penelitian ini berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi tersebut sebagai bukti besar bahwa Firaun mati akibat tenggelam di dalam laut. Selain itu, diketahui juga perihal jasad yang dikeluarkan dari laut. Al-Quran yang datang 14 abad yang lalu sudah jelas-jelas menjelaskan di dalam surat Yunus ayat 92 yang artinya, maka hari ini
Kami biarkan engkau, hai Firaun, terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa di telan laut, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang setelahmu, supaya mereka mengambil pelajaran. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Lagi-lagi mereka terlambat untuk terkejut, padahal orang muslim sudah terkejut sejak dulu karena sudah ada Al-Quran 1400 tahun yang lalu, dan semuanya sudah dijelaskan di dalamnya. Tapi tidak ada salahnya untuk terkejut terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan semoga dengan kejutan itu, banyak ilmuwan-ilmuwan di luar sana ataupun orang-orang yang mengetahui hal ini akan masuk Islam. Kebenaran surat Ar-Rahman ayat 19-20 dibuktikan dengan peristiwa yang terjadi di Selat Gibraltar yang berlokasi di antara benua Eropa dan Afrika. Di sini terdapat dua air lautan yang tidak bercampur, meskipun saling bersanding, berpangku, berpelukan, berpadu suara, berpacu dalam melodi. Kok malah lautan bernyanyi? Astagfirullah, malah terlalu banyak bercanda. Maaf ya teman-teman, tapi meskipun saya suka bercanda, bukan berarti isi video ini tidak serius ya teman-teman. Oke, lanjut. Pengetahuan terbaru juga menemukan bahwa fenomena ini terjadi di Laut Madura dan juga di Danau Labuan Cermin, Kalimantan Timur. Begitulah fenomena pertemuan dua lautan. Fenomena tersebut dalam Islam bisa dipahami sebagai ayat kauniyah atau tanda-tanda Allah pada alam semesta, yang mana sudah dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang artinya, Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Laut Tengah dihubungkan dengan Samudra Atlantik oleh Selat Gibraltar. Meski telah dipertemukan oleh Gibraltar, air dari Mediterania dan Atlantik ternyata tak mau bersatu. Secara ilmiah, sejumlah ilmuwan pada abad modern ini telah memberikan penjelasan. Hal ini terjadi karena adanya kecemburuan di antara dua lautan tersebut, di mana lautan yang satu dikasih uang jajan dan yang satunya lagi tidak dikasih uang jajan. Duh, malah bercanda lagi saya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya teman-teman. Maksud saya, hal ini karena perbedaan suhu, kadar garam, dan kerapatan airnya. Air dari Laut Tengah memiliki kerapatan dan kadar garam yang lebih tinggi dari air di Samudra Atlantik. Menurut sifatnya, air akan bergerak dari kerapatan tinggi ke daerah dengan kerapatan air yang lebih rendah. Alhasil, arus di Selat Gibraltar bergerak ke barat menuju Samudra Atlantik. Namun di Samudra Atlantik, air dari dua lautan ini tetap saja ogah bercampur, seakan ada sekat yang memisahkan kedua jenis air tersebut. Bahkan batas antara kedua air dari dua lautan ini sangatlah jelas. Air dari Samudra Atlantik berwarna biru lebih cerah, sedangkan air dari Laut Tengah berwarna lebih gelap. Demikian penjelasan fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta ini, yang sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran jauh, sangat jauh, dan sangat jauh dari diadakannya penelitian ini. Wallahu a'lam bishawab.